Pernah nggak sih bro di usia 20-an, tiba-tiba lo ngerasa semua yang lo rencanain kok nggak ada yang jalan? Teman-teman lo satu persatu udah pada settle, ada yang udah nikah, beli rumah, karir naik, lo sendiri gimana? Masih aja bingung mau ngapain besok. Rasanya kayak lagi di tengah laut lepas nggak tahu mau berlabuh kemana. Ini bukan cuma perasaan lo doang, tapi fenomena yang lagi banyak banget dialamin sama anak muda yaitu quarter life crisis. Banyak dari kita, apalagi yang baru lulus kuliah atau baru beberapa tahun kerja, sering banget ngerasain fase ini. Rasanya kayak ada ekspektasi gede banget dari lingkungan, dari orang tua, dari media sosial, bahkan dari diri kita sendiri. Seolah-olah di usia 20-an kita itu harus udah punya peta hidup yang jelas. Tapi kenyataannya, seringkali kita cuma punya kompas yang jarumnya muter-muter nggak karuan. Quarter life crisis ini bukan cuma soal karir atau jodoh aja. Ini juga bisa tentang identitas diri, nilai-nilai yang kita pegang, sampai ke tujuan hidup yang fundamental. Kita seolah dipaksa untuk self-reflect secara paksa, dan itu nggak selalu nyaman. Kalau quarter life crisis ini adalah fase normal, dan ada jalan keluarnya. Justru, ini bisa jadi momentum emas buat kita tumbuh dan kenal diri sendiri lebih dalam. Seringkali kita denial, nggak mau ngaku kalau lagi ngerasa bingung, cemas, atau bahkan gagal. Kita nutup-nutupin perasaan itu. Takut dicap lemah atau nggak mandiri. Mungkin karena tuntutan sosial yang mengharuskan kita selalu tampil kuat. Atau karena kita sendiri yang punya standar terlalu tinggi buat diri sendiri. Akhirnya kita malah jadi pura-pura baik-baik aja. Kalau terus-terusan dipendam, perasaan ini bisa jadi bom waktu. Bisa muncul dalam bentuk burnout, kecemasan berlebihan, atau bahkan depresi. Lu jadi makin nggak produktif dan makin tertekan. Kunci pertamanya itu validasi diri. Berhenti denial, bro. Nggak apa-apa kalau lo ngerasa bingung atau cemas. Jujur sama diri sendiri itu langkah awal buat nyelesain masalah. Coba duduk tenang, tarik napas dalam-dalam, dan tanya ke diri lo. Gue lagi ngerasa apa sih sebenarnya? Nggak perlu langsung cari solusi, cukup akui aja perasaan itu. Ini bukan tanda kelemahan. Justru tanda lo berani jujur sama diri sendiri. Media sosial itu kayak pisau bermata dua. Di satu sisi bisa jadi inspirasi, di sisi lain bisa jadi racun kalau kita nggak bijak. Kita jadi sering banget ngebandingin diri, karena kita cuma ngelihat highlight reel orang lain, bukan behind the scenes-nya. Kita cuma ngelihat hasil akhirnya, tanpa tahu perjuangan dan rintangan yang mereka lewatin. Lo bakal terus-terusan ngerasa kurang, ngerasa gagal, dan nggak bersyukur sama apa yang udah lo punya. Ini bikin lo terperangkap di lingkaran setan inferiority complex. Fokus sama perjalanan lo sendiri. Tiap orang punya ritme dan jalannya masing-masing. Lo nggak perlu lari ngebut kayak sprinter kalau memang ritme lo adalah maraton. Dan ingat, kesuksesan itu bukan cuma soal harta atau jabatan. Coba bikin daftar hal-hal kecil yang udah berhasil lo lakuin. Sekecil apapun itu bakal bikin lo lebih bersyukur. Kita sering banget terjebak sama apa yang seharusnya kita lakukan menurut orang lain, tanpa benar-benar tahu apa yang kita mau. Kita ikut-ikutan tren, ikut-ikutan teman padahal hati kecil kita bilang lain. Mungkin karena dari kecil kita terbiasa diarahkan, atau kita takut ambil risiko buat nyoba hal baru yang nggak populer, lo bakal ngerasa hampa, nggak punya passion yang jelas, dan akhirnya hidup lo terasa monoton. Lo nggak akan punya energi buat ngembangin diri karena nggak tahu arahnya kemana. Ini saatnya buat eksplorasi, coba hal-hal baru yang bikin lo penasaran, meskipun itu di luar zona nyaman lo. Ambil kursus online, volunteer di komunitas, baca buku dari genre yang belum pernah lo baca, atau sekadar ngobrol sama orang-orang dari berbagai latar belakang. Dari situ lo bakal nemuin apa yang benar-benar bikin hati lo bergetar, apa nilai-nilai yang penting buat lo, dan bisa jadi passion lo ada di tempat yang nggak terduga. Di tengah quarter life crisis, kita cenderung mengisolasi diri, kita malu buat cerita ke orang lain takut dicap drama atau lebay. Ada stigma kalau ngomongin masalah itu bikin kita kelihatan lemah, justru sebaliknya. Lo bakal ngerasa sendirian banget, padahal banyak orang di sekitar lo yang sebenarnya peduli dan mungkin juga ngalamin hal yang sama. Jangan ragu buat cerita ke orang yang lo percaya. Bisa teman dekat, keluarga, atau bahkan mentor. Lingkungan yang positif itu penting banget. Mereka bisa kasih sudut pandang baru, dukungan emosional, atau bahkan solusi konkret yang bisa lo dapatkan. Kalau lo nggak punya siapa-siapa, lo bisa apa? Ingat manusia itu makhluk sosial, dan kita butuh koneksi. Bro nggak perlu langsung loncat ke langkah besar,
Mulai dari langkah-langkah kecil yang realistis. Mau cari kerja baru, coba update CV dulu. Mau belajar skill baru, coba ikut webinar singkat. Dan yang paling penting, jangan takut gagal. Dari kegagalan, kita belajar, kita evaluasi, dan kita jadi lebih kuat buat langkah berikutnya. Ingat, jatuh bangun itu bagian dari proses. Jadi bro, quarter life crisis ini bukan kutukan, tapi sebenarnya bisa jadi blessing in disguise. Ini adalah momen buat kita benar-benar kenal diri sendiri, ngerti apa yang penting buat kita, dan akhirnya bangun hidup yang benar-benar kita inginkan, bukan cuman yang orang lain inginkan. Lo nggak sendirian dalam perjalanan ini. Banyak dari kita yang lagi ngalamin hal yang sama. Yang penting jangan menyerah untuk terus mencari, dan untuk terus mencoba.